Bagi anak kelas 8, bertemu kembali dengan Ibu Sias dalam pembelajaran matematika. Pada hari ini kalian masih belajar bab ke-7, yaitu tentang lingkaran. Dan pada pertemuan hari ini kalian terkhusus belajar mengenai keliling lingkaran dan luas lingkaran. Disimak baik-baik ya videonya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum masuk materi keliling dan luas lingkaran, perhatikan gambar ini. Pada gambar terlihat ada orang menaiki sepeda. Kemudian, dengan mempelajari materi ini, kalian pasti dapat menentukan berapa jarak yang ditempuh oleh orang tersebut, karena rodanya berbentuk lingkaran. Sehingga dengan mempelajari materi ini, kalian bisa menentukan berapa jarak yang ditempuh. Juga sebaliknya, jika diketahui jarak yang ditempuh, kalian pasti juga bisa menentukan berapa kali roda itu berputar. Selain menyelesaikan masalah ini, banyak sekali ya penggunaan keliling lingkaran dan luas lingkaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat menyaksikan kembali video mengenai keliling lingkaran dan luas lingkaran. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah: yang pertama, kalian harus dapat menentukan keliling lingkaran. Yang kedua, kalian harus dapat menentukan luas lingkaran. Yang ketiga, kalian harus dapat menentukan jari-jari atau diameter jika diketahui keliling lingkaran. Yang keempat, kalian harus dapat menentukan jari-jari atau diameter jika diketahui luas lingkaran. Yang kelima, kalian harus dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Dan yang keenam, kalian harus dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas lingkaran. Keliling dan luas lingkaran pernah dipelajari ya waktu SD. Ini hanya mengulang saja. Untuk keliling lingkaran, jika diketahui jari-jari dirumuskan dengan 2 kali pi kali r. Tetapi jika diketahui diameter dirumuskan dengan pi kali diameter atau pi kali d. Kemudian untuk luas lingkaran, jika diketahui jari-jarinya dirumuskan dengan pi kali r kuadrat. Tetapi jika diketahui diameternya, luas lingkaran dirumuskan 1/4 kali pi kali d kuadrat. Kemudian dengan pi nilainya 22/7, atau jika jari-jari atau diameternya tidak bisa dibagi 7, maka menggunakan pi 3,14. Kemudian untuk jarak yang ditempuh, rumusnya putaran dikali dengan keliling lingkaran. Contoh yang pertama, tentukan keliling dan luas lingkaran jika diketahui yang A jari-jarinya 10 cm dan yang B diameter 14 cm. Yang A diketahui jari-jari dilambangkan dengan R, jadi yang diketahui R-nya sama dengan 10 cm. Keliling lingkaran jika diketahui jari-jarinya dirumuskan dengan 2 kali pi kali R. Karena jari-jarinya tidak bisa dibagi 7, maka menggunakan pi 3,14. Sehingga 2 kali 3,14 kali 10. 2 kali 3,14 hasilnya 6,28, dikalikan 10 hasilnya, tinggal digeser komanya ke belakang 1 ya, jadinya 62,8 cm. Kemudian luas lingkaran, jika diketahui jari-jarinya dirumuskan dengan pi kali r kuadrat. Tinggal diganti pi dan jari-jarinya, pi-nya diganti 3,14, jari-jarinya 10 kali 10. 10 kali 10, 100. 3,14 kali 100 hasilnya adalah 314 cm persegi. Kemudian B yang diketahui diameternya 14 cm. Diameter dilambangkan dengan D. Jadi D-nya 14 cm. Keliling lingkaran jika diketahui diameter dirumuskan dengan pi kali D. Tinggal diganti pi-nya karena diameternya bisa dibagi 7, maka pi-nya menggunakan 22/7. Sehingga 22/7 kali 14. Bisa disederhanakan ya, 7 dan 14 sama-sama bisa dibagi 7. 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 2.
Tinggal dikalikan 22 kali 2 hasilnya 44 cm. Kemudian luas lingkaran. Jika diketahui diameter dirumuskan dengan 1/4 kali pi kali d kuadrat. Tinggal diganti 1/4, pi-nya diganti 22/7 kali diameternya 14 karena kuadrat ditulisnya 2 kali 14 kali 14. Yang bisa sederhanakan 7 dan 14. Sama-sama bisa dibagi 7. 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 2. Kemudian 4 dan 22 sama-sama bisa dibagi 2. 4 dibagi 2 2 dan 22 dibagi 2 11. Kemudian 2 bisa disederhanakan lagi dengan 2. Sehingga tinggal dikalikan 11 kali 14 hasilnya adalah 154 cm persegi. Contoh kedua, Pak Joko naik sepeda menyusuri hutan seperti pada gambar di samping. Yang ditanyakan yang A keliling roda, yang B jarak yang ditempuh roda jika roda berputar sebanyak 500 kali. Dari gambar dapat diperoleh data bahwa jari-jari rodanya 56 cm. Jari-jari dilambangkan dengan R, R-nya 56 cm. Yang A ditanyakan keliling roda, karena rodanya berbentuk lingkaran, maka mencari keliling lingkaran. Keliling lingkaran jika diketahui jari-jari dirumuskan dengan 2 kali pi kali R. Tinggal diganti, karena 56 bisa dibagi 7, pi-nya dengan 22/7, sehingga 2 kali 22/7 kali 56. 56 dibagi 7, bisa sederhanakan ya, 56 dengan 7, dibagi 7, 7 dibagi 7 1, 56 dibagi 7 8. Tinggal dikalikan 2 kali 22 44, 44 kali 8 hasilnya adalah 352 cm. Kemudian B yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh. Masih ingat jarak tadi dirumuskan dengan putaran kali keliling lingkaran. Rodanya berputar 500 kali, sehingga 500 dikali kelilingnya 352. Hasilnya adalah 176.000 cm. Kemudian jika dirubah ke kilometer, cm ke kilometer naik 5, sehingga 1,76 km. Contoh ketiga, sebuah meja diberi taplak berbentuk lingkaran seluas 7.850 cm persegi. Yang ditanyakan diameter taplak meja jika pi-nya 3,14. Karena di sini diketahui luasnya, di sini luasnya adalah, diketahui luasnya ya, 7.850. Maka kita menggunakan rumus luas. Saya memakai yang ini ya. Luasnya karena sudah diketahui 7.850, maka luasnya diganti 7.850 dan pi-nya diganti 3,14. Jadinya seperti ini ya. Lalu 3,14-nya ini pindah ruas. Perkalian pindah ruas menjadi pembagian, sehingga 7.850 dibagi dengan 3,14 sama dengan R kuadrat. Nah, di sini pembagian yang penyebutnya ada desimalnya ya. Supaya tidak ada desimalnya atau supaya tidak koma, maka dikalikan 100. Atasnya jika dikalikan 100 maka menjadi seperti ini, bawahnya menjadi 314. Tinggal dibagi, hasilnya adalah 2500. Sehingga R kuadrat 2500. Kalau R kuadrat 2500, maka mencari R saja tinggal di akar. Akar 2500 adalah 50 cm. Ini jari-jarinya. Sedangkan yang ditanyakan adalah diameternya. Diameter itu 2 kali jari-jari, sehingga 2 kali 50, hasilnya adalah 100 cm. Contoh keempat, sebuah kolam berbentuk lingkaran dengan keliling 132 meter. Yang ditanyakan adalah luas kolam jika pi-nya 22/7. Maka cara mengerjakannya, karena diketahui keliling, maka kita mencari
jari-jari atau diameternya menggunakan keliling lingkaran. Di sini saya menggunakan rumus keliling lingkaran yang 2πr. Kelilingnya karena diketahui 132, maka kelilingnya diganti 132 dan pi-nya diganti dengan 22/7, sehingga 132 sama dengan 2 kali 22 kali per 7 dikali r. Sehingga 132 sama dengan 2 dikalikan 22, 44/7 kali r. Lalu 44/7-nya pindah ruas, sehingga menjadi 132 dikali dengan 7/44. Dibalik ya, karena pecahan pindah ruas langsung diubah ke perkalian, dibalik. Ini yang bisa disederhanakan 132 dan 44 ya. 132 dan 44 langsung dibagi dengan 44, maka hasilnya adalah 3. Sehingga 3 kali 7 adalah 21. Maka R-nya 21 meter. Kemudian yang ditanyakan luas kolam. Luas kolamnya berbentuk lingkaran, maka mencari luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya πr kuadrat. Pi-nya diganti 22/7 kali 21 kali 21. Tinggal sederhanakan 7 dan 21. 21 dibagi 7 hasilnya adalah 3. Tinggal dikalikan 22 kali 3 66. 66 kali 21 hasilnya adalah 1386 meter persegi. Sehingga luas kolam adalah 1386 meter persegi. Contoh kelima. Hitung keliling dan luas daerah yang diarsir pada gambar berikut. Bentuk gambarnya seperti ini ya. Untuk menghitung keliling, maka garis yang membatasi arsiran dijumlahkan semua. Arsiran ini dibatasi oleh garis lengkung berupa 1/4 lingkaran. Garis lengkung ini juga 1/4 lingkaran, 1/4 sama 1/4 jadinya setengah lingkaran, ditambah 10, ditambah 10 lagi. Jadi setengah keliling lingkaran tambah 10 tambah 10. 10 tambah 10 adalah 20. Jadinya setengah keliling lingkaran tambah 20. Keliling lingkaran dirumuskan dengan 2πr, sehingga setengah kali 2πr ditambah dengan 20. Duanya bisa disederhanakan ya, sehingga πr ditambah dengan 20. Kemudian pada lingkaran itu, jari-jarinya adalah ini ke sini. Jadi panjang jari-jarinya 7 cm, sehingga pi-nya 22/7. Maka 22/7 kali 7 ditambah 20. 7 dan 7 bisa sederhanakan ya. Hasilnya 22 ditambah 20. Maka hasil akhirnya adalah 42 cm. Berikutnya mencari luasnya. Mencari luasnya karena ada bagian yang tidak diarsir, daerah yang tidak diarsir di sini dan di sini, maka persegi panjang ini dikurangi dengan daerah yang tidak diarsir. 1/4 lingkaran dan 1/4 lingkaran, jadinya setengah lingkaran. Sehingga mencari luasnya adalah luas persegi panjang dikurangi setengah luas lingkaran. Luas persegi panjang dirumuskan dengan panjang kali lebar, sehingga P kali L dikurangi dengan setengah πr kuadrat. Panjangnya adalah 7 dan 10, maka ini kesininya 17. Lebarnya ini kesini sama saja jari-jari lingkaran, yaitu 7. Sehingga panjangnya 17, lebarnya 7. Sehingga 17 kali 7 dikurangi dengan jari-jari lingkarannya sama seperti tadi ya, 7 cm. Dikurangi dengan setengah kali 22/7 kali 7 kali 7. Yang bisa disederhanakan 7 dengan 7, lalu 2 dengan 22, masih 11. Sehingga 17 kali 7 adalah 119 dikurangi 77. Hasilnya adalah 42 cm persegi. Bagaimana anak-anak setelah melihat video pembelajaran tadi? Jika kalian masih mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya melalui WA atau melalui forum pada Google Classroom. Latihan soal pada pertemuan hari ini dapat kalian lihat di Google Classroom juga.
Kemudian pada pertemuan berikutnya, kalian akan belajar mengenai panjang busur dan luas juring. Bisa dipersiapkan terlebih dahulu dengan membaca modulnya. Demikian pembelajaran pada pertemuan hari ini. Selamat belajar, selamat berlatih, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.